Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, ma'am. Good morning, friend. We are from group 11. We will present result of our material about theory Erich Fromm. Before that, let me introduce my group. My name is Marhama Armika as moderator and presentator. My friend Devantri Cahyo as presentator. Anissa Putri as presentator, Ratu Cantika Balkis as presentator, and the last Syahdika Jahra as presentator. The first material will be present by Anissa Putri. Anissa Putri, are welcome. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anissa Putri. Di sini saya akan menjelaskan tentang biografi Erich Fromm dan dasar-dasar pokok teori kepribadian Erich Fromm. Erich Fromm lahir pada 1990 di Frankfurt, Jerman. Ayahnya adalah seorang pengusaha dan menurut Erich agak mudi. Ibunya sering tertekan. Dengan kata lain, seperti beberapa dari orang yang kita telah melihat. Masa kecilnya tidak terlalu bahagia. Seperti Jung, Erich datang dari keluarga yang sangat religius dalam kasus Yahudi Ortodoks itu. Fromm sendiri kemudian menjadi apa yang disebut mystic atheistic. Dalam autobiografinya, Luar Chance of Illusion, pembicaraan Fromm tentang dua peristiwa pada masa remaja awal yang dimulai dia bersama jalannya. Yang pertama melibatkan seorang teman dari keluarga tersebut. Mungkin dia adalah 25 tahun. Dia cantik, menarik, dan selain pelukis pertama yang pernah saya tahu. Saya ingat pernah mendengar bahwa dia telah terlibat, tapi setelah beberapa waktu telah melanggar pertunangan, aku ingat bahwa dia hampir selalu di perusahaan ayah janda. Seperti yang saya ingat dia adalah tidak menarik, tua, dan manusia lebih tidak menarik, atau jadi saya pikir mungkin penilaian saya agak bias oleh kecemburuan. Lalu suatu hari saya mendengar berita mengejutkan. Ayahnya meninggal dan segera setelah itu ia bunuh diri dan meninggalkan sebuah surat wasiat yang menyatakan bahwa dia ingin dikubur bersama ayahnya. Seperti yang dapat Anda bayangkan, berita ini memukul keras 12 tahun Erich dan ia menemukan dirinya menanyakan banyak dari kita mungkin bertanya mengapa, kemudian ia mulai menemukan beberapa jawaban yang parsial yang diakuinya. Untuk menyelesaikan cerita Fromm, ia menerima gelar PhD dari Heidelberg pada 1922 dan memulai karir sebagai psikoterapis. Dia pindah ke Amerika Serikat tahun 1934, waktu populer untuk meninggalkan Jerman, dan menetap di New York City, di mana dia bertemu banyak pemikir besar lainnya pengungsi yang berkumpul di sana, termasuk Karen Horney dengan siapa dia berselingkuh. Menjelang akhir karirnya, ia pindah ke Mexico City untuk mengajar. Dia telah melakukan penelitian yang cukup besar ke dalam hubungan antara kelas ekonomi dan tipe kepribadian di sana. Dia meninggal pada tahun 1980 di Swiss. Yang kedua, saya akan membahas tentang dasar dan pokok teori kepribadian Erich Fromm. Sebagai biografinya menunjukkan, teori Fromm adalah campuran yang agak unik dan dari Freud dan Marx. Freud tentu saja menekankan driver sadar biologis, represi, dan sebagainya. Dengan kata lain, Freud mengendalikan bahwa karakter kita ditentukan oleh biologi. Marx di sisi lain melihat orang-orang yang ditentukan oleh masyarakat mereka dan terutama oleh sistem ekonomi mereka. Dia menambahkan kecampuran dari dua sesuatu sistem deterministik cukup asing bagi mereka, ide kebebasan. Dia memungkinkan orang untuk melampaui determinisme bahwa Freud dan Marx atribut kepada mereka. Bahkan Fromm membuat kebebasan karakteristik utama dari sifat manusia. Ada poin Fromm keluar contoh di mana determinisme saja beroperasi. Contoh yang baik dari determinisme biologis hampir murni ala Freud adalah hewan pada yang sederhana setidaknya. Binatang tidak khawatir tentang kebebasan, naluri mereka mengurus semuanya. Woodchucks misalnya tidak perlu konseling karir untuk memutuskan apa yang mereka akan menjadi saat mereka tumbuh dewasa. Dan jika seorang wanita baik hanya ada satu peran bagi perempuan, hari ini kita mungkin melihat hidup pada abad pertengahan atau hidup sebagai binatang dan ngeri. Tetapi kenyataannya adalah bahwa kurangnya kebebasan diwakili oleh determinisme biologis atau sosial mudah. Hidup Anda memiliki struktur makna, tidak ada keraguan, tidak ada penyebab untuk pencarian jiwa, dan cocok tidak pernah mengalami krisis identitas. Lebih dari 500 tahun saja, gagasan individu dengan pemikiran, perasaan, kesadaran moral, kebebasan, dan tanggung jawab muncul menjadi ada. Tetapi dengan individualitas datang isolasi, keterasingan, dan kebingungan. Kebebasan adalah hal yang sulit untuk memiliki dan ketika kita cenderung melarikan diri dari itu. Fromm menjelaskan 3 cara di mana kita melarikan diri dari kebebasan. Yang pertama, otoritarianisme. Kami berusaha untuk menghindari kebebasan dengan menggabungkan diri dengan orang lain dan menjadi bagian dari sistem otoriter seperti masyarakat pada abad pertengahan. Ada 2 cara untuk pendekatan ini. Salah satunya adalah untuk tunduk kepada kekuasaan orang lain, menjadi pasif dan patuh. Yang lain adalah dengan menjadi otoritas diri sendiri, orang yang berlaku struktur kepada orang lain. Yang kedua ada either way. Anda melarikan diri dari identitas terpisah Anda. Yang kedua ada pengerusakan. Authoritarians menanggapi keberadaan menyakitkan oleh dalam arti menghilangkan diri mereka sendiri. Yang ketiga ada penyesuaian.
otoritarian melarikan diri dengan bersembunyi di dalam hierarki otoriter. Tapi masyarakat kita menekankan kesetaraan. Ada hierarki kurang bersembunyi meskipun banyak tetap bagi siapa saja yang menginginkannya dan beberapa yang tidak. Ia harus juga berjuang tidak hanya terhadap bahaya kematian, kelaparan, dan disakiti, tetapi juga terhadap yang lain, kemarahan yang khusus manusia. Kebebasan sebenarnya ide yang kompleks dan firm yang berbicara tentang kebebasan benar pribadi. Bukan hanya kebebasan politik, kebanyakan dari kita, apakah mereka bebas atau tidak, cenderung menyukai ide kebebasan politik, karena itu berarti bahwa kita dapat melakukan apa yang kita inginkan. Contoh yang baik adalah sadis seksual atau masokis yang memiliki masalah psikologis yang mendorong perilakunya. Dan dia tidak bebas dalam pengertian pribadi, tetapi ia akan menyambut masyarakat politis bebas yang mengatakan bahwa apa yang orang dewasa lakukan di antara mereka sendiri bukan urusan negara. Contoh lain yang melibatkan sebagian besar dari kita, yaitu kita memungkinkan perjuangan kebebasan. Namun ketika kita memilikinya, kita cenderung konformis dan sering agak tidak bertanggung jawab. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan materi saya tentang pandangan Erich Fromm mengenai manusia. Yang pertama itu ada kondisi eksistensi manusia. Di dalam kondisi eksistensi manusia ini meliputi dilema eksistensi. Di antaranya yang pertama, manusia sebagai binatang dan sebagai manusia. Maksudnya itu manusia sebagai binatang memiliki banyak kebutuhan fisiologi yang harus dipuaskan seperti kebutuhan makan, minum, dan kebutuhan seksual. Manusia sebagai manusia memiliki kebutuhan kesadaran diri, berpikir, dan berimajinasi. Kebutuhan manusia itu terwujud dalam pengalaman yang khas meliputi perasaan lemah lembut, cinta, kasihan, perhatian, tanggung jawab, serta kebebasan dan norma. Yang kedua, ketidaksempurnaan dan kesempurnaan. Maksudnya itu manusia mampu mengonsepkan realisasi diri yang sempurna, tetapi karena hidup itu pendek, kesempurnaan tidak dapat dicapai. Yang ketiga, kesendirian dan kebersamaan. Maksud dari itu, manusia adalah pribadi yang mandiri, tetapi manusia juga tidak bisa menerima kesendiriannya. Manusia menyadari diri sebagai individu yang terpisah. Dan pada saat yang sama, manusia menyadari kebahagiaannya itu tergantung kepada kebersamaan dengan orang lain. Selanjutnya, yang keempat, hidup dan mati. Dinamika kehidupan bergerak tanpa henti seolah-olah manusia bakal hidup abadi. Setiap orang tanpa sadar mengingkari kematian yang bakal dan berusaha bertahan di dunia yang fana. Mereka menciptakan cita-cita ideal yang tidak pernah dapat dicapai, mengejar kesempurnaan sebagai kompensasi perasaan ketidaksempurnaan. Selanjutnya, ada kebutuhan manusia. Kebutuhan manusia ini yang pertama itu terdiri dari kebutuhan, kebebasan, dan ketertarikan. Kebutuhan tersebut mencakup keterhubungan. Maksud dari keterhubungan ini mengatasi perasaan kesendirian dan terisolasi dari alam dan dari dirinya sendiri. Kebutuhan untuk bergabung dengan makhluk lain yang dicintai menjadi bagian dari sesuatu. Selanjutnya ada keberangkatan. Kebutuhan keberangkatan adalah kebutuhan untuk memiliki ikatan yang membuatnya merasa nyaman di dunia atau merasa seperti di rumahnya. Yang ketiga, menjadi pencipta. Karena individu menyadari dirinya sendiri dari lingkungannya, mereka kemudian mengenali betapa kuat dan menakutkan alam semesta itu yang membuatnya merasa tak berdaya. Yang keempat ada kesatuan. Kesatuan ini merupakan kebutuhan untuk mengatasi eksistensi keterpisahan antara hakikat binatang dan non-binatang dari diri seseorang. Yang terakhir, yang kelima, ada kebutuhan untuk menjadi aku. Maksudnya ini kebutuhan untuk sadar dengan dirinya sendiri sebagai sesuatu yang terpisah. Manusia harus merasakan dapat mengontrol nasibnya sendiri, harus bisa membuat keputusan dan merasa bahwa hidupnya semata-mata miliknya sendiri. Selanjutnya ada kebutuhan untuk memahami dan beraktivitas. Yang pertama itu ada kerangka orientasi. Orang membutuhkan peta mengenai dunia sosial atau dunia alaminya. Tanpa peta itu dia akan bingung dan tidak mampu bertingkah laku pribadi dia itu sendiri. Manusia selalu dihadapkan dengan fenomena alam yang membingungkan dan realitas yang menakutkan. Mereka membutuhkan hidupnya menjadi bermakna. Selanjutnya yang kedua ada kerangka kesetiaan. Kebutuhan untuk memiliki tujuan hidup yang mutlak. Orang membutuhkan sesuatu yang dapat menerima seluruh pengabdian hidupnya, sesuatu yang membuat hidupnya menjadi bermakna. Yang ketiga ada keterangsangan. Kebutuhan untuk melatih sistem saraf untuk memanfaatkan kemampuan otak. Manusia membutuhkan bukan sekadar stimulus sederhana, misalnya makanan, tetapi stimuli yang mengaktifkan jiwa, misalnya puisi atau hukum fisika. Selanjutnya yang terakhir, yang keempat, keefektifan. Kebutuhan untuk menyadari eksistensi diri melawan perasaan tidak mampu dan melatih kemampuan. Selanjutnya, pandangan Erich Fromm yang berikutnya itu ada mekanisme melahirkan diri dari kebebasan.
Pada dasarnya, ada dua cara untuk memperoleh makna dan kebersamaan dalam kehidupan. Di antaranya mencapai kebebasan positif, yakni berusaha menyatu dengan orang lain tanpa mengorbankan kebebasan dan integritas pribadi. Ini adalah pendekatan yang menghubungkan diri dengan orang lain melalui kerja dan cinta, melalui ekspresi perasaan dan kemampuan intelektual yang tulus dan terbuka. Oleh Fromm disebut pendekatan humanistik yang membuat orang tidak merasa kesepian dan tertekan karena semua menjadi saudara dari yang lain. Yang kedua itu memperoleh rasa aman dengan meninggalkan kebersamaan dan menyerahkan bulat-bulat individualitas diri ke sesuatu yang dapat memberi rasa aman. Solusi itu dapat menghilangkan kecemasan karena kesendirian dan ketidakberdayaan itu menjadi negatif karena tidak mengizinkan orang mengekspresikan diri dan mengembangkan diri. Cara memperoleh rasa aman dengan berlindung di bawah ketakutan lain disebut Fromm mekanisme pelarian. Mekanisme pelarian sepanjang dipakai waktu adalah dorongan yang normal pada semua orang, baik individual maupun kolektif. Sekian materi dari saya. Selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ratchantika Balkis. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip-prinsip teori Erich Fromm. Asumsi Fromm yang paling mendasar adalah bahwa kepribadian individu dapat dipahami hanya dalam sejarah manusia. Diskusi tentang situasi manusia mengenai kepribadian dan psikologi harus didasarkan pada konsep filosofi antropologi eksistensi manusia. Manusia bersandar pada pengalaman unik di dalam kehidupannya, serta dapat tunduk pada semua hukum dan secara bersamaan melampaui alam. Dia percaya bahwa manusia sadar diri akan keberadaan mereka. Fromm mengambil sikap yang tengah mengenai sadar versus motivasi, bahwa sadar lebih menekankan sedikit kepada motivasi sadar dan bersaing, karena salah satu ciri-ciri unik manusia adalah kesadaran diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Devran Tricahyo. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan materi kami tentang orientasi karakter kepribadian menurut teori Erich Fromm. Menurut teori Erich Fromm, kepribadian seseorang tercermin dari orientasi karakternya, yaitu cara yang relatif permanen dari seseorang dalam berhubungan dengan manusia atau hal-hal lainnya. Kualitas kepribadian terpenting yang dicapai adalah karakter. Pada tahun 1992, Fromm mengatakan bahwa karakter adalah pengganti bagi minimnya insting pada manusia. Bukannya bertindak berdasarkan insting, manusia lebih bertindak menurut karakternya. Jika setiap mereka harus berhenti dulu dan berpikir tentang konsekuensi dari perilaku mereka, maka tindakan mereka akan menjadi tidak efisien dan tidak konsisten lagi. Dengan bertindak menurut sifat karakter, manusia dapat bersikap secara efisien, spontan, dan konsisten. Manusia berhubungan dengan dunia melalui dua cara, yaitu pertama dengan mencapai dan menggunakan hal-hal atau asimilasi, dan yang kedua dengan menghubungkan diri sendiri dan diri yang lain atau sosialisasi. Selanjutnya saya akan membahas tentang orientasi non-produktif. Manusia dapat mencapai hal-hal lewat satu dari 4 orientasi non-produktif berikut ini, yaitu yang pertama menerima hal-hal secara pasif, kedua mengeksploitasi atau merampas hal-hal dengan paksa, yang ketiga menimbun objek-objek, dan yang terakhir memasarkan atau menukarkan hal-hal tersebut. Fromm menggunakan istilah non-produktif untuk menunjukkan bahwa strategi-strategi seperti ini akan gagal jika digunakan manusia untuk mendekati kebebasan positif atau realisasi diri. Walaupun demikian, orientasi-orientasi non-produktif ini tidak seluruhnya negatif, karena masing-masing memiliki aspek negatif dan positif. Kepribadian selalu merupakan campuran atau kombinasi beberapa orientasi, meskipun salah satu orientasi lebih dominan. Ada beberapa karakter yang dimiliki oleh manusia menurut Erich Fromm, yaitu yang pertama, reseptif.
Karakter reseptif ini merasakan bahwa sumber bagi semua kebaikan terletak di luar diri mereka, bahwa satu-satunya cara mereka berhubungan dengan dunia adalah menerima semua hal termasuk cinta, pengetahuan, dan kepemilikan material. Mereka lebih memusatkan perhatian kepada menerima daripada memberi. Kualitas negatif pribadi reseptif mencakup kepasifan, kepatuhan, dan kurang percaya diri. Sifat positif mereka sebaliknya adalah kesetiaan, penerimaan, dan rasa percaya kepada orang lain. Yang kedua ada eksploitatif. Karakter eksploitatif percaya bahwa sumber-sumber semua kebaikan berada di luar dirinya. Namun tidak seperti pribadi reseptif, mereka secara agresif mengambil apa yang mereka inginkan daripada menunggu dengan pasif. Dalam hubungan sosial, mereka tampak menggunakan paksaan atau kekuatan untuk mengambil pasangan, ide-ide, atau properti seseorang. Manusia yang eksploitatif bisa saja jatuh cinta dengan seorang perempuan yang sudah menikah, bukan karena dia benar-benar menyukai perempuan itu, melainkan karena dia ingin mengeksploitasi istrinya. Tidak seperti karakter reseptif, mereka bersedia mengungkapkan pendapatnya sendiri, namun biasanya itu adalah opini yang sudah dicuri dari orang lain. Mengenal sisi negatifnya, karakter eksploitatif cenderung egosentrik, penuh tipu daya, arogan, dan penuh bujuk rayu. Sedangkan sisi positifnya ialah mereka bersifat impulsif, bangga, dan penuh percaya diri. Yang ketiga ada penimbun. Karakter penimbun lebih berusaha menyelamatkan apa yang diperolehnya. Mereka memegang segala sesuatu tetap dalam dirinya dan tidak membiarkan satu hal pun lepas. Mereka menyimpan uang-uang, perasaan, dan pikiran untuk mereka sendiri. Dalam hubungan cinta, mereka berusaha memiliki cinta seseorang dan menjaga hubungan itu daripada membiarkannya berusaha dan tumbuh. Mereka mirip dengan karakter anal Freud dalam hal keteraturan yang berlebih-lebihan, keras kepala, dan pelit. Namun begitu, Fromm percaya bahwa karakter penimbun watak anal ini bukan hasil dari dorongan-dorongan seksual, melainkan bagian dari ketertarikan umum mereka kepada segala sesuatu yang tidak hidup, termasuk feses. Sifat negatif dari kepribadian penimbun ini diantara mencakup rigiditas, sterilitas, kekeraskepalaan, kompulsif, dan tidak kreatif. Sebaliknya, karakter positif mencakup suka kerapihan, suka kebersihan, dan hemat. Selanjutnya, marketing. Karakter marketing tumbuh dari perdagangan modern, di mana perdagangan bukan lagi milik personal, melainkan dilakukan koperasi-koperasi raksasa tak berwajah. Konsisten dengan tuntutan-tuntutan perdagangan modern, karakter marketing melihat diri mereka sebagai komoditas, di mana nilai pribadi mereka bergantung kepada nilai tukar mereka, yaitu kemampuan untuk menukar diri mereka sendiri. Manusia marketing tidak memiliki masa lalu atau masa depan, dan tidak memiliki prinsip atau nilai permanen. Mereka memiliki sedikit saja sifat positif dibandingkan orientasi lainnya. Karena pada dasarnya mereka adalah bejana kosong yang harus diisi dengan apapun karakteristik yang paling laris dijual. Ciri negatif dari karakter marketing yaitu tidak memiliki tujuan, oportunis, dan tidak konsisten, serta menyia-nyiakan diri sendiri. Namun, sisi positifnya yaitu mencakup kesediaan mau berubah, berpikir terbuka, adaptif, dan murah hati. Selanjutnya ada orientasi produktif. Orientasi yang produktif memiliki 3 dimensi, yaitu kerja, cinta, dan penalaran. Karena manusia produktif bekerja menuju kebebasan positif yang realisasi terus-menerus potensi mereka, maka mereka adalah orang-orang yang paling sehat dari semua tipe karakter. Hanya melalui aktivitas yang produktif, barulah manusia dapat menjawab dilema dasar manusia, yaitu menyatu dengan dunia
dan orang lain. Manusia yang sehat menilai kerja bukan sebagai akhir, melainkan sebagai pengekspresian diri secara kreatif. Mereka tidak bekerja untuk mengeksploitasi orang lain atau mengakumulasi pemikiran material yang tidak dibutuhkan. Mereka tidak bermalas atau aktif, namun kompulsif, melainkan menggunakan kerja sebagai cara memproduksi hal-hal yang dibutuhkan untuk hidup. Dan yang terakhir, pandangan Fromm tentang manusia. Pandangan Erich Fromm tentang manusia adalah optimistik. Fromm melihat kepribadian sebagai suatu produk kebudayaan. Karena itu, dia percaya bahwa kesehatan jiwa harus didefinisikan menurut bagaimana baiknya masyarakat menyesuaikan diri dengan kebutuhan dasar semua individu, bukan menurut bagaimana baiknya individu-individu menyesuaikan diri dengan masyarakat. Karakter seseorang dipengaruhi oleh karakter-karakter sosial, politik, dan ekonomi masyarakat kita. Namun tidak menentukan karakter-karakter kita, karena setiap orang memiliki kemampuan untuk membentuk karakter, kepribadian, dan sosialisasi dirinya. Fromm menyatakan bahwa masyarakat yang ideal merupakan keadaan cinta yang tergantung pada manusia lainnya. Hal ini ditandai dengan adanya cinta, persaudaraan, dan solidaritas setiap manusia dalam lingkungan sosial. Apakah suatu kepribadian itu sehat atau tidak? Itu tergantung pada kebudayaan yang membantu atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan manusia yang positif. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syadika Zahra. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai gangguan kepribadian menurut Erich Fromm. Jadi di sini Erich Fromm menyatakan bahwa orang yang memiliki gangguan kepribadian secara psikologis tidak mampu mencintai dan gagal dalam membentuk kesatuan dengan orang lain. Nah, di sini Erich Fromm menjelaskan ada 3 bagian gangguan kepribadian. Yang pertama ada nekrofilia. Nekrofilia ini gangguan kepribadian yang terkait dengan kematian. Jadi, orang yang memiliki kepribadian ini sangat benci sifat kemanusiaan. Mereka adalah orang-orang yang rasis, yang senang dalam pertumpahan darah, dan selalu menghancurkan kehidupan. Sifat perilaku menghancurkan kehidupan inilah yang menjadi refleksi dari karakter manusia tersebut. Yang kedua, ada narsisme berat. Narsisme berat ini termasuk gangguan yang memiliki spektrum luas dari yang ringan sampai yang berat. Jadi ciri utama gangguan ini adalah mereka memiliki sikap kebesarannya, kurang empati pada orang lain, dan selalu butuh pujian orang lain. Sekitar 50-75% dari gangguan kepribadian ini dimiliki oleh laki-laki. Nah, gangguan kepribadian yang terakhir menurut Erich Fromm itu ada incest symbiosis. Incest symbiosis ini adalah gangguan kepribadian bentuk berlebihan hasrat dari alaminya ibu. Jadi, laki-laki dengan fiksasi ibu, dia ini perlu seorang wanita yang menyayanginya, merawatnya, dan selalu mencemaskannya. Mereka yang mengalami incest symbiosis ini akan merasa cemas dan depresi jika kebutuhannya tidak dipenuhi. Jadi incest symbiosis ini berasal dari masa kanak-kanak sebagai hasrat alami dari anak ke ibunya. Baiklah, materi terakhir dalam makalah kami adalah tokoh kepribadian menurut teori Erich Fromm. Di sini kami mengambil tokoh Margaret Davis yang menuliskan sebuah novel mengenai perjuangan seorang ibu dalam mengungkapkan kematian anaknya. Jadi pada novel ini menceritakan bahwa Margaret menikah dengan suami dan hidup bahagia dengan anak-anaknya hingga pada suatu saat suaminya mengalami kecelakaan. Dan itu adalah kehidupan yang paling berat bagi Margaret. Namun Margaret harus bertanggung jawab pada anak-anaknya. Dapat disimpulkan bahwa manusia memiliki kebutuhan fisiologis yang harus dipenuhi dan kebutuhan kesadaran diri, berpikir, dan berimajinasi.
Dikisahkan dalam novel bahwa Margaret sangat kehilangan suami dan anaknya. Dia merasa depresi dan selalu berbicara, memanggil untuk meminta anaknya kembali hidup. Dapat disimpulkan dalam teori Erich Fromm bahwa konflik yang dialami Margaret merupakan sebuah dilema eksistensi yang dialaminya. Margaret berjuang untuk membebaskan diri dari konfliknya dengan cara bersatu dalam semangat cinta dan kerjasama oleh orang yang membantunya. Sekian materi dari saya. Terima kasih. Okay, that all the result our presentation. For friends who want to ask, please type the comment column. Thanks for your attention. Good morning, ma'am. Good morning, friend. See you.